Sejak terjadinya konflik antara Palestina dan Israel, hampir semua mata tertuju pada peristiwa yang ada. Dan tentunya juga telah menimbulkan pro dan kontra. Hal itu terlihat dari beragam komentar yang bisa kita lihat di media sosial. Namun entah itu benar atau tidak, tetapi itulah pemahaman masing-masing orang yang sesungguhnya belum tentu berasal dari sumber yang benar. Karena itulah dalam konten saya kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama menyimak penjelasan dari seorang Israel asli yang saat ini sedang berada di Israel terkait dengan konflik Palestina-Israel yang terjadi saat ini. Kita simak tayangan berikut ini. Shalom semua, lebih baik dengar dari saya. Siapa aku, siapa orang Yerusalem. Tahu sejumlah besar orang Israel adalah orang asing yang baru datang dari luar negeri mulai kembali setelah 2000 tahun. Kalau kami sendiri atau keluarga saya sendiri adalah keluarga asli, bukan Jordan seperti Pak Kasdin katakan, tapi kami punya paspor Jordan. Bedanya apa? Bedanya ingat negara Israel didirikan tahun 1948. Dan kami orang Yerusalem asli, keluarga Yerusalem asli. Jadi dari 48 sampai tahun 1967, Yerusalem dikuasai oleh Jordania. Jadi orang-orang Yerusalem punya paspor Jordania, walaupun mereka adalah orang Palestina. Saya sekarang berbicara tentang Palestina, kenapa? Karena masih Israel belum masuk. 67 Israel bersatu kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu ada perang besar namanya perang 6 hari. Israel menaklukkan 5 daerah besar, dataran tinggi Golan, Gaza, Jalur Barat, Yerusalem dan Sinai. Jadi salah satunya adalah Yerusalem Timur. Sebelum 67 ada Yerusalem Timur, ada Yerusalem Barat. Tapi 67 tidak ada lagi. Seluruh Yerusalem namanya Yerusalem ibu kota Israel. Ini bedanya. Tapi orang-orang yang sudah tinggal di daerah Jordania, Yerusalem, yang maksudnya Yerusalem Timur, setelah Israel bersatu Yerusalem, jadi mereka sudah punya 2 paspor lagi. Paspor Israel, paspor Jordania. Kami bukan Jordania. Kami lahir di sini, di Yerusalem. Tapi punya paspor Jordania karena kami adalah orang Yerusalem Timur sebelum tahun 67. Yang tanya soal saya orang Yahudi, aku bukan Yahudi, aku Kristen Arab. Arab itu bangsa, bukan agama. Di Israel ada Yahudi Arab juga. Kalau yang tanya atau papa yang tanya, bagaimana ada Arab Kristen? Ya, karena Arab, kami pakai bahasa Arab. Ada Yahudi yang pakai bahasa Arab, karena Arab itu bangsa. So, jadi kalau jalan di Yerusalem, di Nazaret, di mana-mana, dengar bahasa Arab tidak artinya yang berbicara itu adalah Muslim. Karena di sini orang Arab Kristen, orang Arab Yahudi masih pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa? Itu adalah Shalom Aleichem dari Ibrani. Dan dalam firman Tuhan, kalau baca firman Tuhan dalam bahasa Arab, di Lukas 1 ayat 26, Tuhan berkata kepada Bunda Maria di Nazaret, Assalamualaikum. So, jadi jangan kaget kalau ada Assalamualaikum antara orang-orang sini. Aku tahu ceritanya di Indonesia beda. Kalau dengar nama Arab artinya harus itu Muslim. Di sini beda. Ada Arab Kristen, ada Arab Yahudi, ada Arab Muslim. Keluarga saya aslinya dari Betani. Dan nama saya Ramzi, aslinya Ramzi Lazarus. Jadi kami dari Betani, kemungkinan besar juga kami adalah keturunan Lazarus. Aku tidak tahu sendiri karena sudah jauh ini, tapi kemungkinan besar yang aku tahu kami berasal dari suku Yahudi yang namanya Benyamin. So, jadi dari suku Benyamin. Sekarang tidak susah untuk ngerti kamu dari suku apa. Ingat, Bapak Ibu, orang Yahudi sudah campur, darahnya sudah campur
sampai seluruh dunia mulai kembali lagi. Puji Tuhan, hari ini 12 suku Israel udah kembali. So jadi biasa kalau di Indonesia, ya Anda dari kota mana? Oh, aku orang Bandung, aku orang Jakarta, aku orang Surabaya. Di sini orang mulai, kamu suku apa? So jadi kalau jalan bisa ditanya, kamu suku apa? Benyamin atau Yehuda atau Naftali atau Yusuf atau yang lain. So jadi ini sudah biasa di Israel karena kami sudah tahu ngerti rootnya dari mana, darahnya dari mana. So salam kenal buat semua. Aku tour guide di Israel, tour guide Kristen. Aku juga evangelist di gereja yang namanya gereja Calvary. Kami punya 12 gereja di sini, sekitar 8 gereja underground. Karena kami ajarkan Yahudi dan Muslim tentang Kristus. Puji Tuhan, banyak juga hari ini Yahudi dan Muslim sudah percaya, khususnya Yahudi yang namanya Mesianik. Banyak orang Mesianik. Di Israel ada sekitar 200 gereja underground Mesianik di Israel. So jadi muatan firman Tuhan digenapi semua. Israel harus didirikan. So kalau ada pertanyaan tentang situasi sekarang di Israel, aku siap untuk jawab Bapak Ibu. Ya, sebentar satu-satu ya, supaya jangan selonong-selonong ya. Senang sekali Pak Ramzi bisa bergabung dengan channel Panas Nabi ke-26. Ya, senang sekali karena ini akan menjadi informasi yang bagus sekali dan cukup A1 karena Anda tinggal di sana. Tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Gajamada. Mengapa harus underground gereja di Israel, sedangkan kita di sana kan kekristenan kan cukup bisa diterima, toh? Mengapa harus underground gerejanya? Itu sangat bahaya. Itu mudah untuk bicara kepala orang Indonesia kenapa harus ada gereja underground, karena itu sangat bahaya untuk ajarkan Muslim dan Yahudi. Harus tahu bedanya antara Yahudi dan Kristen. Yahudi mereka masih menunggu Mesias. So jadi tidak mudah untuk bicara depan mereka tentang Kristus. Itu adalah Mesias perjanjian lama. Ada banyak yang menolak orang Kristen di sini. So jadi kalau itu untuk ganti agama juga, untuk ganti agama di Israel itu sangat masalah besar di sini. Kalau kamu ada banyak seperti gereja saya, banyak Muslim, aslinya Muslim maksud saya, sudah dalam gereja tapi mereka masih ikut berpuasa Ramadan, mereka masih sholat, mereka masih ikut ke masjid. Karena depan keluarga mereka itu susah sekali untuk katakan aku percaya sekarang. So jadi juga gereja, kalau saya berbicara satu gereja untuk kami ada di Gaza. Tahu di Gaza itu Hamas. Dan itu sangat susah untuk berdiri gereja umum, bangunan gereja di Gaza. So kalau saya katakan underground, artinya mereka kumpul dalam rumah, mereka berdoa dalam rumah, dan mereka harus hati-hati karena kalau ada yang dengar suara mereka atau tahu ini adalah gereja, itu sangat bahaya buat mereka. So itu seperti gereja di Pakistan, gereja di Afghanistan, Israel masih sama ya. Mungkin kalau saya bicara tentang Israel itu sedikit lebih mudah kalau Mesianik, tapi di daerah Palestina itu susah sekali. Kami punya gereja di Nablus, kami punya gereja di Jenin, kami punya gereja di Gaza, di Ramallah. So jadi di mana-mana yang ada Muslim, yang ada juga banyak orang ekstremis, banyak orang radikal. So harus kami juga hati-hati. Gereja kami yang besar itu di Bethlehem. Bethlehem beda, Yerusalem beda. Tapi gereja juga saya yang di Yerusalem dibakar 4 kali. Kalau juga di Yerusalem. So jangan percaya juga Yerusalem itu aman. Sekarang kami sewa di YMCA karena tidak ada ruang buat kami untuk berdoa. So jadi kami berdoa di YMCA Yerusalem. Di Bethlehem gereja besar, gak apa-apa karena Bethlehem Palestina Kristen atau campur tapi mayoritas ada juga orang Kristen. So jadi lebih mudah di Bethlehem. Bethlehem itu bukan underground, Yerusalem bukan underground, tapi di tempat yang hot, yang ada pelayan underground. Iya.
Itu seperti kamu katakan, gereja saya di Afghanistan, bagaimana? Tidak mungkin. Nanti satu hari dibom. Juga gereja kami di Gaza, sama. Oh, karena di wilayah-wilayah yang ini ya, yang underground itu di wilayah-wilayah yang panas ya. Kalau di wilayah-wilayah netral, jadi tetap eksis ya. Benar. Nggak masalah ya. Oke. Saya kira jangan fokus ke sananya. Mudah-mudahan dan kali Bro Ramzi Israel bisa cerita lebih banyak tentang gereja di sana. Namun hari ini kita pengen sekali tahu update konflik Israel Palestina hari ini yang mulai dari apa sih triggernya? Mengapa bisa ada saling lempar batu? Bukan saling lempar. Kenapa bisa ada pelemparan batu di tembok ratapan dan kenapa bisa ada tentara Israel pergi ke Masjid Al-Aqsa? Nah, mungkin kita mulai dari situ. Atau apa penyebabnya sekarang ini? Kenapa bisa tiba-tiba memanas dan jadi perang besar begini? Ceritanya apa? Ya, aku ngerti. Ceritanya panjang sekali karena kalau bicara tentang Masjid Al-Aqsa, itu masjid nomor 3 di Islam. Sudah kita Muslim percaya Nabi Muhammad teringat ke surga dari sana di mujizat yang namanya Isra Miraj. Cuman di Islam atau Nabi Muhammad punya 2 mujizat, bukan seperti Yeshua punya banyak mujizat. Nabi Muhammad cuma punya 2 mujizat. Dia membagi bulan menjadi 2 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua Isra Miraj. Apa artinya? Isra Miraj dia naik ke surga dan dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia terima 5 kali sulat. So, jadi kalau tanya kenapa saudara kita Muslim mereka berdoa 5 kali sehari, karena mujizat Isra Miraj yang terjadi menurut mereka di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa itu halo. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, so jadi Masjid Al-Aqsa itu tempat yang panas, on fire, dan saudara kita Muslim tahu satu hari Israel akan mendirikan di tempatnya Bait Suci yang ketiga. Itu nubuatan firman Tuhan, dalam firman Tuhan harus ada. Tapi ceritanya mulai di daerah di Yerusalem Timur namanya Sheikh Jarrah. Ada 28 rumah orang Arab. Saya tidak mau katakan Palestina karena sekarang Yerusalem adalah, saya sudah katakan, jadi semua di Yerusalem, kalau juga Islam termasuk wilayah Israel. Ada orang Arab Muslim tinggal dalam 28 rumah di Israel Court. Mereka katakan ini orang yang sudah sewa dari zaman Jordania, dan Jordania sudah sewa dari orang Yahudi yang di Yerusalem sebelum tahun 1948, dari 100 tahun yang lalu. Jadi mulanya mereka mau ambil 6 rumah dari Arab. Mulanya ribut di sana, ada demo kecil, so jadi di daerah Sheikh Jarrah. Dan ini diganti tempatnya, atau dari Sheikh Jarrah mereka mulai melemparkan batu-batu di daerah Damascus Gate di Yerusalem, dan kemudian masuk ke ribut ini masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti kalau mereka melemparkan batu-batu, tentara Israel akan juga datang. So jadi ribut mulai seperti ribut kecil sampai tanggal 28 Ramadan. 28 Ramadan ada demo besar buat Yahudi, karena itu tidak lagi di Yerusalem ada hari namanya Hari Yerusalem. Itu apa? Waktu negara Israel menaklukkan Yerusalem dari Jordania, ya itu adalah dalam kalender Yahudi maksud saya. So jadi itu adalah hari yang suci buat Israel waktu mereka bersatu Yerusalem. Jadi 30.000 mau masuk Yerusalem berdoa di tembok ratapan. Jadi gosip udah mulai, 30.000 mau masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti Muslim marah, mereka mulai. Itu waktu Ramadan, akhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan. So jadi orang-orang muda yang Muslim, mereka sudah kumpul di Masjid Al-Aqsa, dan mereka mulai melemparkan batu-batu di demo itu. Seperti mau katakan Yerusalem itu bukan ibu kota Israel, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. So jadi sampai sekarang masih situasi masih oke, banyak ditangkap, tapi itu di daerah Yerusalem.
malam itu Hamas dari Gaza, mereka roket Yerusalem dengan 7 roket. Aku tidak tahu kenapa 7. So jadi 6 sudah tidak bisa, tapi 1 jatuh di daerah Karim, Yerusalem. Pasti kalau ada roket dari Gaza, Israel harus juga self defense. Jadi mereka ganti tempatnya dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Israel mulai cari Hamas di Gaza. Mereka mulai bom Gaza malam itu, dan 1 malam lagi atau kemudian Hamas sudah bom Tel Aviv dengan 130 roket. Jadi sekarang situasi semua tahu siapa mulai, siapa yang. So mulanya di daerah Sheikh Jarrah dengan 6 rumah yang diambil oleh Israel, kemudian diganti tempatnya ke Damascus Gate, Masjid Al-Aqsa, masih di Yerusalem. Kemudian situasi ya pindah ke Gaza. Sekarang itu antara Hamas di Gaza dan antara Israel. So Hamas sekarang bom Israel dan Israel bom Gaza. So jadi kalau itu kesalahan siapa, aku hanya bisa katakan itu lack of love dan itu lack of faith, ya kurang iman dua-duanya, Yahudi dan Muslim. So Gaza, kasihan Gaza dan anak-anak Gaza yang dibunuh oleh bom-bom dari Israel, dan kasihan anak-anak Israel yang juga dibunuh oleh roket-roket Hamas. Ini yang saya bisa katakan. Dan yang saya bisa katakan, ya kita harus semua berdoa untuk damai di Yerusalem, karena Yerusalem harus berdamai. Walaupun susah sekarang, susah kontrol, karena juga di jalur barat, Ramallah, Jenin, Nablus, di mana-mana ada ribut. Hari ini, jangan lupa hari ini juga hari Jumat, setelah sholat, Muslim semua marah, semua keluar, mulai ke checkpoint, melemparkan batu-batu. So ini situasi di sekarang. Kalau tentang saya sendiri, kami tetap di rumah. Aku di balkoni sekarang karena bahaya di luar. Saya orang Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dan cuman Sheikh Jarrah, cuman jauh dari rumah saya sekitar 3 kilometer. Jadi di mana-mana di luar ada tentara, di mana-mana ada orang muda yang marah. Lebih baik, lebih aman buat saya, buat anak untuk tinggal di rumah. Cuman kalau saya mau beli sesuatu, aku 100 meter ke supermarket beli sesuatu dan kembali. Itu situasi di Israel sekarang. Oke. Jadi nampaknya terjadi konfliknya memang seperti yang kita duga dari Sheikh Jarrah gara-gara mau diambil alih. Cuman Sheikh Jarrah ini sebetulnya punyanya punyanya Israel atau punyanya Palestina? Sebetulnya kalau menurut Bro Ramzi sendiri, Sheikh Jarrah itu di Yerusalem, itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya dengar itu sudah pernah dibeli oleh wilayah Israel. Wilayah Israel. Ya, wilayah Israel. Tapi siapa yang setuju? Negara-negara Arab di Yerusalem tidak ada embassy, kecuali embassy Amerika. Kenapa embassy semua ada? Sekarang menurut BBB, Israel menaklukkan Yerusalem tahun 67. Menurut Israel, kami bersatu Yerusalem. So jadi mau pakai kata apa? Mereka bersatu atau menaklukkan? Itu tergantung. Di Indonesia, for example, menurut negara Indonesia, Israel menaklukkan Yerusalem, bukan bersatu. Tapi menurut Amerika Israel, mereka bersatu Yerusalem. So jadi Sheikh Jarrah itu wilayah Israel. Orang-orang yang tinggal di Sheikh Jarrah punya juga paspor Israel, tapi agama mereka Islam. Itu maksud saya. So tapi juga Pak, saya mau katakan sesuatu. Kenapa sekarang? Kenapa Israel harus maju dan ambil 6 rumah? Apa artinya 6 rumah? Mereka setiap hari bisa bangun rumah di mana-mana. Kenapa mereka mau ambil 28 rumah buat orang Arab Islam sekarang? Dan mereka harus keluar, tinggal di mana, not our business. So jadi, aku mau katakan, juga ada Israel interest untuk konflik ini. So mulanya di Sheikh Jarrah harus berdamai, oke, di court.
apa artinya. So harus sabar. Kenapa waktu Ramadan juga harus juga menghormati mereka. Tahu di saudara kita Muslim waktu mereka berpuasa mereka sangat stres juga. Mereka mudah ribut. So jadi kenapa mereka beli waktunya Ramadan untuk ambil 6 rumah ini. By the way, di Israel Court isu ini dari tahun 2009. Jadi sudah lama. Bukan baru. Tapi kenapa isunya keluar hanya bulan ini? So jadi kalau saya orang Israel harus tahu juga politik, harus tahu sejarah juga di sini. Ada konflik juga di Israel itu apa? Tahu sampai sekarang kami tidak ada prime minister sampai saat ini. Ya sudah karena sudah beberapa kali kami coba untuk beli prime minister karena sistem Israel beda. So jadi Benjamin Netanyahu sampai sekarang tidak bisa jadi prime minister sekali lagi. Dan ada banyak demo melawan prime minister Benjamin Netanyahu setiap hari. So jadi kalau itu interest oleh Benjamin Netanyahu untuk lihat Israel bahaya. Kalau ada prime minister yang lain dia tidak bisa melawan Hamas. Aku hanya sendiri. Aku mau katakan sesuatu statistik dari Israel. Sebelum perang ini atau sebelum konflik ini, Benjamin Netanyahu bisa dapat atau Likud bisa dapat sampai 56 antara 120 itu berapa persen? Sekitar 45% dari penduduknya Israel mereka mau beli Likud. Tapi dari kemarin sendiri sekitar 80% Israel mau beli Likud lagi. Kenapa? Karena mereka katakan hanya Likud, hanya Benjamin Netanyahu yang bisa melawan Hamas sekarang. Maksud saya begini, so jadi kalau konflik ini itu adalah interest dari Israel juga, ya mungkinan besar. Kenapa keluar sekarang? Ya karena mereka akan dapat sesuatu. Dan mereka berbicara tentang Israel jatuh, tidak mungkin Israel jatuh. I tell you, Israel sangat kuat, sangat kaya. Jangan takut, ada yang bayar buat Israel semua. So jadi kalau ini di perang ini ekonomi Israel akan jatuh, tidak mungkin. Selama corona 1 tahun, Israel berdiri, tidak rugi. Selalu berdiri. Kami dibayar sama Israel, puji Tuhan. Selama 1 tahun, aku di rumah, aku dibayar sama government Israel. Ya, unemployment. So jadi Israel 1 bulan dikasih jatuh. Dan ya, 1 bulan dapat tunjangan berapa dari pemerintah Israel selama corona? Sorry? Selama corona dapat tunjangan berapa rata-rata orang di Israel? Buat saya sekitar $1,300 sebulan dapat. Haleluya. Tapi jangan lupa bro, Israel mahal. So jadi kalau bicara tentang $1,300 di Israel itu seperti bicara tentang 2 juta rupiah di Indonesia. Karena Israel lebih, tapi puji Tuhan cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah, cukup buat punya mobil begini. Tapi tidak cukup buat menikmati pergi sini pergi sana. Tapi itu 1 orang toh, 1 orang mendapat 1.300. Kepala keluarga, bukan 1 orang. Oh, 1 keluarga ya, 1 keluarga. Oh iya, kira-kira sama ya dengan di Eropa, tunjangannya hampir sama ya berarti ya? No, lebih bagus Israel pada Eropa. Oh ya? Di negara-negara Eropa beda. Seperti Jerman mereka kasih 1 kali. Kami selalu. Dan kalau ada pesta ini, seperti ada Paskah, seperti ada Christmas, seperti selalu dikasih lebih. Luar biasa makmurnya itu negara ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom ini Pak Gajah Mada. Silakan Pak Gajah Mada dilanjut. Ya, ini terima kasih ada Pak Ramsi mau konfirmasi ya, sekalian bertanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Ramsi, siap? Ya, lanjut. Oh, terima kasih Pak Ramsi ya. Jadi kalau menurut saya yang baca sejarah Arab dari jauh, tolong dibenarkan atau disalahkan. Menurut saya Israel itu dikeroyok dulu oleh Islam dan Kristen. Maksud saya Lebanon itu mayoritas Kristen.
Jadi ketika ditawarkan 2 state satu negara di Israel pada waktu itu, saya tahunnya tahun berapa mungkin Pak Ramsi tahu, mereka tidak mau, mereka justru ingin Israel lenyap. Jadi akhirnya dikoreksi 5 negara. Benar atau salah? Ya, Pak bicara tentang tahun 1936, waktu ada mandat Inggris di sini. Saya bisa katakan dua-duanya gila, bukan hanya Arab. Karena waktu itu juga Israel, waktu ada agreement tahun 1936 oleh mandat Inggris untuk mendirikan 2 negara, negara Arab dan negara Yahudi. Jadi ini ditolak oleh negara-negara Arab, betul Pak, tapi ini ditolak oleh juga bangsa Yahudi. Jadi dua-duanya bodoh waktu itu, tidak mau terima agreement itu dari mandat Inggris, bukan hanya Arab. Ya benar, Arab melawan Israel karena menurut mereka Israel menaklukkan Palestina. Menurut Israel, kami udah kembali, kamu yang menaklukkan. Siapa yang menaklukkan dulu? Karena menurut mereka bangsa Islam ini masuk abad ke-7, sebelumnya tidak ada, sampai tahun 70 ada Yerusalem adalah Judea, Yerusalem adalah Yahudi, dan karena bangsa Romawi kami harus keluar karena tahun 70 Titus, so jadi setelah 2000 tahun kami kembali lagi. Tapi kamu bicara tentang orang yang tidak kenal firman Tuhan, mereka tidak tahu apa yang dalam firman Tuhan, mereka tidak percaya yang dalam firman Tuhan, ini yang susah. Buat Pak Lebanon sendiri, benar Lebanon mayoritas Arab, tapi mereka sangat-sangat tidak kuat di sana, orang Kristen. Yang di Lebanon, jangan lupa Pak, itu Hezbollah. Hezbollah itu adalah Iran, Persia. So jadi tentara-tentara Lebanon, benar Lebanon itu mayoritas Kristen, presiden Kristen, tapi tentara dari Iran itu beda. Kalau bicara, maksud saya kalau Iran itu Muslim, Syiat Muslim yang selalu melawan Israel. So bukan masalah orang. Kalau itu orang Kristen sangat berdamai. So jadi lihat sekarang konflik orang Kristen di Israel. Kami nonton aja. Kami hanya berdoa dari jauh. Aku berdoa buat Muslim, aku berdoa buat Yahudi. Saya sudah katakan mereka kurang iman. So buat kami sangat berdamai. Tapi masalah itu kepala Yahudi yang keras, kepala Muslim yang keras. So dua kepala keras sekarang berperang. Ini hasil. Tapi kalau negara-negara Arab mulai, aku tidak bicara semua orang Arab keras. Lihat Emirates sekarang, lihat Qatar, lihat Arab Saudi, lihat Maroko, lihat Mesir, lihat Jordan. Jadi ada beberapa negara Arab yang sudah mau terima Israel, yang sudah mau berdamai sama Israel, tapi juga Israel harus juga maju dan berdamai sama mereka. Aku tidak mungkin berdamai dan menaklukkan rumah. So jadi harus ada sacrifice, selalu harus ada sacrifice. Tidak mungkin ada damai dan tanpa sacrifice. Oke, Israel harus juga mengorbankan settlements yang atau keluar dari jalur barat buat orang Palestina, keluar dari. Saya tanya, kenapa aku bukan Gaza pasti banyak teroris, banyak ekstrim. Tapi kenapa di Gaza tidak ada pelabuhan sampai sekarang, mereka tidak punya airport sendiri, bandara sendiri di Gaza. So jadi, kalau saya mau katakan tentang konflik ini, aku orang Israel, aku sangat percaya kepada bangsa pilihan Tuhan. Tapi kami harus juga maju dan berdamai sama mereka. Kasih mereka rights, kasih mereka pelabuhan, kasih mereka airport. Nanti kita lihat bagaimana. So, maksud saya, Israel juga harus maju untuk berdamai. Bukan hanya tunggu orang Arab untuk berdamai. So, harus dua-duanya ada sacrifice. Bukan hanya orang Arab. Tetapi kondisinya sekarang ini, bukankah negara-negara Arab sudah mulai mendirikan konsulat perwakilan mereka di Israel? Sejak 3 tahun yang lalu, toh? Kondisi sekarang, tapi harus juga tahu, saudara saya di Indonesia, masih ada yang namanya konflik ini karena Israel masih menaklukkan jalur barat dan Gaza. Saya tidak bicara tentang Yerusalem. No, maksud saya negara-negara Arab
negara-negara Arab seperti Qatar tadi kan, Qatar, Arab Saudi, Yordania, kan sudah ada perwakilan di Israel sekarang, sudah menjalin hubungan toh? Ada. Dan hubungan itu sekarang ini membaik atau mundur lagi? No, ini orang-orang yang nonton sekarang. So kami belum dengar dari Emirates, kami belum dengar dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Jordan. Hari ini ada demo-demo di Jordan, tapi mereka mau masuk, tahu buat saudara kita Muslim ada yang namanya jihad. Banyak sekarang orang mau jihad, masuk Israel buat jihad, tapi pasti border tutup. Jadi ada beberapa negara yang sudah berdamai sama Israel, ada full agreement, Emirates, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Morocco. Ya, tapi yang lain masih itu in process. Ya, artinya sudah ada kemajuan ya. Ya. Tapi dengan konflik ini aku tidak tahu. Hari ini juga di Masjidil Aqsa, aku sudah lihat beberapa video, mereka tidak membakar bendera Israel, tapi mereka membakar bendera-bendera Arab. Jadi orang-orang juga marah sekarang sama Arab. Kenapa, bagaimana kamu ada agreement damai sama Israel dan kami di Yerusalem begini? So Masjidil Aqsa punya siapa? Kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kamu tidak percaya kepada Isra Mi'raj. So begini. So konflik ini susah kontrol, Pak. Orang marah. So bagaimana atau solusi apa ada sekarang? Menurut saya Israel kuat, tapi tidak artinya aku kuat kalau ada kepala sini. Jangan kuat dengan tangan, jangan kuat dengan weapons yang kamu punya. So Israel harus diam sekarang, harus cari ceasefire. Itu buat dua-duanya. Karena jujur juga sekarang Tel Aviv tahu salah satu kota di antara 40 kota yang paling penting di dunia. Tel Aviv sekarang sepi. Jadi benar saya sudah katakan ekonomi Israel tidak mungkin jatuh, tapi penduduknya bisa jatuh. Waktu corona, Israel tidak jatuh, tapi kami yang jatuh. Aku sendiri yang punya bisnis sendiri. Berapa restoran ada di Tel Aviv, sepi semua sekarang. Kami kemarin sangat happy karena sudah divaksin semua, tidak ada corona lagi. Corona habis. Jadi setelah corona habis, tidak ada lagi, luar biasa. Mulai perang. Iya. Jadi habis, corona tidak ada. Kenapa sekarang ada perang? Karena tidak ada corona. Mikrofonnya bisa dinyalakan, Pak Indro. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Paul waktunya. Shalom Pak Ramsi. Shalom. Ya, saya dengan Hendro Pak Ramsi. Pak Ramsi, saya mau tanya, ada berita yang dari Israel bahwa sekarang mereka itu dengan Menteri Pertahanannya Benny Gantz, mereka sudah turun ke jalur Gaza ya. Jadi ke jalur Gaza seperti yang kemarin kita sudah bicara di sini juga dan saya sudah utarakan. Jadi sekarang dia mulai di jalur Gaza dan dia sekarang sudah serbu ke Hamas. Jadi banyak korban juga seperti tadi Pak Ramsi bilang, betul. Saya baca juga ada informasi begitu. Apakah Pak Ramsi ini jauh ya, kalau dari Yerusalem ke jalur Gaza itu berapa kilo Pak Ramsi? Jalur Gaza di Israel itu di sebelah barat Israel ada Laut Tangga, Laut Mediterania. Jadi yang paling selatan itu jalur Gaza. Jalur Gaza itu adalah dalam Alkitab, itu kota Alkitabiyah disebut dalam kitab sebagai kota buat suku Palestina. Yeah. Jadi jangan lupa suku Palestina yang melawan suku Dan. Jadi mereka mendirikan 5 kota, salah satunya adalah Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gaza, Efron dan Gat. Ini 5 kota buat Palestina. Jadi itu melawan Judea, tapi jauh dari Judea. Kalau ini bicara tentang firman Tuhan, kalau bicara fisik, berapa jauhnya Gaza sama Yerusalem? So dari sini ke Gaza sekitar 90 km dari rumah saya sampai Gaza. Itu lebih dekat ke Ashkelon, Ashdod dan Tel Aviv.
Dekat di Itu sana ya. daerah utara Gaza. So utara Gaza langsung antara Gaza ada kota yang itu twin kota yang namanya Ashkelon. So Ashkelon sama Gaza dekat sekali. Kemudian ada Ashdod. Yang terbesar atau utara itu adalah Tel Aviv. Tel Aviv sama Gaza tidak jauh. Tapi kalau sama Yerusalem itu masih aman, masih jauh. Ya, terima kasih. Sepertinya ini akan berlanjut dan saya rasa cukup memprihatinkan karena Benny Gantz, Menteri Pertahanan Israel, hari ini dia berkata bahwa perang di jalur Gaza itu baru dimulai. Jadi mereka bilang bahwa ini adalah baru permulaan. Dan menurut Benny Gantz berkata bahwa tujuan menyerang atau menghabiskan Hamas ini adalah tujuan perdamaian. Dia bilang bahwa ini adalah tujuan perdamaian karena kalau tidak dihabiskan itu Hamas, akan terjadi terus-menerus suatu peperangan atau bentrokan. Pihak dari Hamas, pimpinan Hamas, si Ismail Haniyeh, dia sudah berkata, ini sepertinya dia sudah ketakutan, dia berkata kepada Amerika juga, dan dia berteriak kepada Soviet, kepada Rusia, tapi sepertinya tidak mendapat tanggapan. Dia berkata bahwa dia pengen mengakhiri pertempuran ini, karena dia sudah merasa pelurunya dia ini sudah hampir habis, sedangkan dia sekarang ini diporak-porandakan oleh Israel. Karena mengapa Israel turun ke Gaza? Karena dia mau menembak dengan sasaran yang tepat. Jadi dia kalau melalui udara, kemarin dari Israel langsung ke Hamas itu ada percikan-percikan, mungkin ada roket-roket yang gagal atau yang gagal tidak tepat. Tapi sekarang dia jalan di jalur Gaza dengan tujuan dia mau menghabisi Hamas. Karena kalau tidak dihabiskan, tidak ada perdamaian. Nah ini, saya melihat bahwa si pihak Hamas sudah ketakutan, tapi pihak bahwa Benyamin, dia dengan Menteri Pertahanannya si Benny Gantz, dia tidak mau berhenti sebelum Hamas habis. Nah, ini apakah memang sebelumnya itu suka terjadi? Katanya suka terjadi bahwa Hamas itu nembak roket ke Israel. Ada masalah sedikit, roket itu ditembak ke Israel. Apakah itu informasi itu Pak Ramzi dapat? Terima kasih Pak. Ya Pak, yang Anda berbicara itu politik. Aku percaya politik itu semua bohong. Jangan percaya politik. Saya percaya orang-orang seperti saya yang tidak ada interest, yang bicara ini. Politik itu bohong besar. Ini bukan perang pertama antara Hamas dan Israel. 2009 ada perang, 2012 ada perang, 2014 ada perang yang tahan 50 hari, dan sekarang 2021. So harus kita belajar dari sejarah perang ini. Ini bukan perang yang pertama. Setiap perang Israel katakan kami tidak mau berhenti sampai selesai Hamas. Dan kami lihat Hamas lebih kuat. 2014 mereka katakan sama. Kami tidak akan berhenti sampai Hamas selesai, Hamas habis. Tapi Pak, percaya Israel dengan roket harus tahu sejarah jalur Gaza untuk ngerti kalau mereka bisa selesai Hamas atau tidak. Di mana Hamas? Hamas itu bukan beberapa orang yang mereka punya camp atau punya kampus di sana atau punya rumah di sana. Hamas itu adalah antara orang-orang, antara keluarga. So jadi sebentar, saya nyalakan dulu kepencet ya, sebentar Pak Ramzi, sebentar Pak Ramzi, ya silakan. maksud saya untuk selesai Hamas itu sangat mustahil dengan bom-bom Israel. Hamas tinggal di antara orang-orang, mereka tinggal, kamu tidak tahu siapa Hamas, siapa tidak, antara orang-orang Gaza. So jadi Hamas juga jangan lupa ada yang support Hamas, itu bukan Hamas sendiri, ada support dari luar seperti
Persia, seperti Iran. So, jadi kalau ini mereka berbicara mau tidak mau selesai perang ini sampai Hamas selesai, itu mustahil. Tidak mungkin setiap perang mereka katakan begitu. Aku tahu hasilnya apa, dengar saya hasilnya apa. Hasilnya ada ceasefire. So ceasefire antara dua-duanya seperti 2014. 2014 perang Israel katakan kami mau lanjut sampai selesai Hamas, kemudian ada ceasefire. Jangan lupa sekarang ada banyak, ada Amerika, ada Mesir, ada Rusia, ada EU, ada Eropa, semua mereka mau memaksa dua-duanya untuk ceasefire. Terakhir Israel akan Bentar, mati lagi. Ini kenapa ini? Sebentar. Sudah? Silakan dinyalakan lagi Pak Ramzi mikrofonnya. Ya. So hasilnya apa? Itu bukan selesai Hamas, hasilnya itu ceasefire antara Hamas dan Israel. Itu pasti hasilnya. Kami semua di Israel mengerti tidak mungkin Israel selesai Hamas dalam situasi atau perang ini. Tidak mungkin dengan situasi jalur Gaza. Mungkin mereka akan bom Hamas, tetapi selesai Hamas susah sekali. Jadi kami jujur, kami tunggu sekarang ceasefire antara Israel dan Hamas.